Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Diwi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah. Baiklah, simak terus video sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas Anda membuka aliran uang dari segala arah dengan teknik bersyukur ini. Untuk bersyukur, Anda perlu bisa merasakan kepuasan yang muncul. Ini merupakan kondisi yang menyenangkan. Kepuasan adalah bahan utama untuk kebahagiaan batin. Jadi, rasa syukur adalah juga salah satu bahan utama untuk kebahagiaan batin. Rasa syukur di sini termasuk penghargaan. Anda dapat membawa energi rasa terima kasih dalam tubuh Anda dengan menulis daftar hal-hal yang Anda syukuri, yang Anda hargai untuk setiap aspek kehidupan Anda. Perasaan yang baik positif, pikiran yang baik positif, ini semua adalah vibrasi atas. Karena itu, vibrasi yang lebih tinggi akan terasa lebih ringan. Sedangkan perasaan yang negatif, pikiran yang negatif adalah vibrasi bawah. Oleh karena itu, vibrasi yang lebih rendah dan terasa berat. Kita mungkin menarik kesimpulan bahwa ada banyak orang di dunia yang tidak melakukan upaya sendiri dalam meningkatkan vibrasi mereka. Karena sejumlah besar orang di dunia bergantung pada vibrasi orang lain untuk dapat membesarkan mereka. Jadi bergantung orang lain dalam menaikkan vibrasi, bukannya ambil tanggung jawab sebagai diri untuk meningkatkan vibrasi secara mandiri. Anda tentu senang berada di dekat seseorang dengan vibrasi positif. Vibrasi atau frekuensi yang tinggi itu terasa ringan, betul? Itulah jika tidak mandiri dalam hal vibrasi. Pikiran perasaan mungkin menjadi baik sesaat saja kalau dekat dengan seseorang yang positif dan akan mudah berbalik atau turun lagi frekuensi getarannya kemudian. Sebenarnya ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang merasa bahwa pasangan, keluarga, atau teman-teman sekitarnya tidak mendukung secara vibrasi. Tidak satu frekuensi, tidak satu vibrasi. Terlalu banyak kenegatifan, keyakinan yang membatasi, dan emosi energi negatif di sekitarnya saat ini. Memang Anda diharapkan menjadi terang dan cahaya ilahi itu terlebih dahulu, menjadi kesaksian hidup bagi sekitar Anda. Anda yang berkelimpahan adalah yang selalu memberi, bukan bergantung apalagi meminta. Karena jiwa yang terang memiliki cinta Tuhan yang paling besar di lingkungannya. Jadi fokus saja pada vibrasi Anda dan tujuan Anda sambil meningkatkan diri terus-menerus. Bersyukur dan hitunglah berkat Anda. Seperti kebanyakan orang, Anda mungkin sering memikirkan hal-hal yang buruk yang dialami dan mengabaikan hal-hal yang baik yang pernah dialami. Kebiasaan semacam ini membuat Anda akhirnya merasa tidak bahagia dan merasa kosong. Tetapi ketika Anda bisa dengan mudah membalikkannya dengan bersyukur, menghitung kebaikan yang Anda terima, maka Anda akan merasa bahagia dan berlimpah. Ambil buku catatan dan alat tulis, dan mulailah membuat daftar berkat dalam hidup Anda. Anda bisa mulai dengan hal-hal yang sudah jelas, seperti memiliki rumah untuk ditinggali, kendaraan untuk dikendarai, pekerjaan, keluarga, teman baik, kesehatan yang baik, dan sebagainya. Tapi kemudian Anda bisa mempersempit dan berfokus pada hal-hal yang lebih kecil, seperti buku favorit Anda, pakaian favorit Anda, barang koleksi Anda, produk yang berhasil Anda jual minggu lalu, atau apapun. Anda juga dapat memasukkan berkat atau hal baik yang diterima di masa lalu, seperti kenangan indah, peluang yang datang tak terduga saat Anda seperti tidak mengharapkannya, liburan yang menyenangkan yang pernah Anda lakukan, atau pengalaman menyenangkan lainnya. Apapun yang Anda anggap sebagai berkat, tambahkan itu ke dalam daftar. Setelah Anda mendapatkan daftar panjang yang dimaksud, hitunglah berkat Anda. Ya, hitunglah, beri nomor urut di sampingnya. Anda akan sulit untuk tidak merasa bersyukur ketika Anda secara hitam putih melihat
betapa banyak kelimpahan yang sebenarnya Anda miliki. Hal ini pasti dapat membantu Anda menciptakan keseimbangan emosi yang lebih baik. Daripada hanya berfokus pada hal-hal buruk dalam hidup Anda, yang hanya membuat Anda stres dan tidak bahagia. Anda juga perlu mengakui hal-hal baik yang membuat Anda merasa lebih bahagia dan berlimpah. Dan jangan lupa lakukan ini sebagai kebiasaan setiap hari, yakni menulis minimal 3 hal yang bisa disyukuri di hari itu. Tulis itu di akhir hari, di malam hari sebelum Anda tidur. Tulis kemudian, baca itu sampai terdengar di telinga. Rasakan perasaan yang timbul, kemudian tidurlah dalam keadaan rasa bahagia, syukur, dan berlimpah. Itu semua cara bersyukur yang bisa Anda lakukan, yang mungkin sudah diketahui oleh sebagian orang. Sekarang kita akan lakukan sesuatu yang lebih jauh dengan bersyukur ini, yakni menggunakan bersyukur guna mewujudkan sesuatu yang spesifik di masa depan. Baiklah, kita lanjutkan. Teknik bersyukur untuk mewujudkan. Secara garis besar, teknik bersyukur ini terdiri dari 3 langkah. 1. Tulis semua daftar hal yang akan Anda syukuri. 2. Baca setiap hal dari daftar syukur tersebut. 3. Setelah membacanya, ambil waktu sejenak untuk merasakan perasaan syukur yang muncul, apapun itu. Dalam hal ini, Anda bebas menulis apapun yang bisa Anda syukuri. Mungkin itu harta benda yang Anda miliki, atau itu hanya suatu hal seperti menikmati waktu bersama keluarga atau melakukan hal yang Anda sukai. Mungkin juga kenangan lucu bersama seseorang atau sesuatu. Gunakan imajinasi Anda untuk mengeksplorasinya. Saat sudah ditulis di dalam daftar, bacalah satu persatu dengan bersuara. Boleh dibaca agak keras jika di sekitar Anda memang tidak ada orang lain. Kalimat syukur yang Anda tulis, ingat itu harus dalam kalimat sekarang, bisa diawali dengan kata, saya berterima kasih untuk, saya senang dan bersyukur untuk, saya senang dan bersyukur sekarang untuk, saya sangat berterima kasih sekarang, saya sangat antusias karena, saya bersyukur untuk. Kemudian tahukah Anda bisa menyelipkan afirmasi atau tujuan yang ingin dicapai di masa depan ke dalam daftar hal-hal yang disyukuri, sehingga seolah-olah Anda sudah mengalami itu dan sekarang. Oleh karena vibrasi atau perasaan syukur yang timbul tidak bisa dibedakan lagi waktunya. Ini ada triknya. Caranya sebagai berikut. Anda mensyukuri sesuatu yang sudah terjadi sekarang atau di masa mendatang. Tetapi saat penulisan kalimat syukur, semuanya dibuat dalam bentuk kalimat sekarang, walaupun hal yang Anda syukuri itu berada di masa lalu atau masa depan. Contoh, setelah membuat daftar hal yang disyukuri, Anda dapat membuat hal sebagai berikut. 3 hal yang sudah Anda miliki di masa lampau, 3 hal yang sudah Anda miliki di masa sekarang, 1 hal yang ingin Anda capai di masa depan, ingin dicapai dalam tahun ini misalkan. Kemudian, susun itu sebagai daftar, tetapi urutannya diacak, sehingga tidak tampak lagi hal mana yang disyukuri di masa lampau, sekarang, atau masa depan. Dan ingat, semua kalimat syukur ini ditulis dalam kalimat sekarang, agar Anda nanti akan merasa bahwa semua itu Anda syukuri karena sudah terjadi dan memang sudah terjadi. Susunan yang Anda buat acak mungkin seperti ini. Nomor 1 lampau, nomor 2 lampau, nomor 3 masa depan, nomor 4 sekarang, nomor 5 sekarang, nomor 6 lampau, dan nomor 7 sekarang. Misalkan Anda memiliki 3 hal di masa lampau untuk disyukuri. Ini hanya contoh ya, Anda bisa gunakan kondisi sesuai kebutuhan Anda sendiri. Contohnya seperti ini. 3 hal di masa lampau untuk disyukuri, orang tua yang penuh kasih, teman-teman yang menyenangkan, pendidikan yang baik. Kemudian memiliki 3 hal yang disyukuri untuk masa sekarang. Kesehatan yang baik, kesempatan hidup di dunia ini, hubungan yang baik dengan pasangan. Dan Anda memiliki 1 hal lagi untuk disyukuri tapi di masa depan. Sebagai tujuan atau afirmasi Anda, misal, keuangan yang lancar dan income titik-titik rupiah. Titik-titik silakan diisi sendiri angkanya. Daftar syukur yang Anda buat mungkin jadinya seperti ini. 1. Saya berterima kasih untuk kedua orang tuaku yang penuh kasih merawatku. 2. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang menyenangkan yang hadir dalam hidupku. 3. Saya senang dan bersyukur sekarang untuk keuangan yang lancar dan income titik-titik rupiah. 4.
Saya sangat berterima kasih sekarang untuk kesehatan yang bisa saya nikmati. 5. Saya sangat berterima kasih sekarang untuk kesempatan hidup di dunia ini. 6. Saya berterima kasih untuk pendidikan yang baik yang saya terima. 7. Saya sangat berterima kasih sekarang untuk hubungan yang baik dengan pasangan. Saat sudah ditulis dalam daftar, bacalah satu persatu dengan bersuara. Boleh dibaca agak keras jika di sekitar Anda memang tidak ada orang lain. Dan bacalah daftar ini setiap hari. Bila mana dibaca, malam sebelum tidur boleh, pagi hari saat bangun tidur boleh. Mau dibaca di kedua waktu tersebut, silahkan. Anda boleh menambahkan hal untuk disyukuri di daftar, tetapi untuk hal disyukuri di masa lampau dan sekarang saja. Tapi untuk hal yang disyukuri di masa depan yang menjadi afirmasi atau tujuan Anda, sebaiknya dibatasi satu saja dulu untuk uji coba Anda dalam tahun ini. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-178 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan lonceng. Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.